Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Yang kedua, salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu tafsir, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Berkat kehadirannya, manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Al-Quran disebut juga dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dalam fungsinya menjadi petunjuk yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya telah menjamin dan menjaga keorisinilan dan keasliannya hingga hari kiamat. Di samping menuntut keaslian teks, manusia juga membutuhkan penyingkapan makna dalam memahaminya secara mendalam sesuai kaidah yang diakui oleh para ahli, khususnya dalam bidang tafsir dan takwil, sehingga Al-Quran benar-benar dapat memberikan keselamatan bagi mereka yang mengikutinya ke jalan yang lurus. Ilmu tafsir tidak hanya berhenti pada penerjemahan teks, tetapi juga menggali pesan, hikmah, dan hukum yang terkandung dari yang ada di dalamnya. Sejak masa sahabat hingga ulama kontemporer, ilmu ini terus berkembang dengan berbagai metode dan pendekatan. Dalam kajian ilmu tafsir, terdapat tiga hal yang penting yang sering menjadi dasar pembahasan, yaitu yang pertama perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah, syarat seorang mufasir agar penafsiran dapat dipercaya, dan tafsir bil maksur, yaitu metode penafsiran yang paling awal dan paling dekat dengan sumber wahyu. Ya, pembahasan ini akan mengupas secara mendalam eh, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, definisi dan latar belakang tafsir. Definisi dan latar belakang definisi tafsir. Kata tafsir secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata kerja itu fassaro yufassiru tafsiron, yang secara harfiah berarti menjelaskan, menyingkap, atau menampakkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Dalam konteks bahasa Arab klasik terdapat ungkapan fassaro asyai'a bayyanahu wa awadahahu, yang berarti seorang yang menjelaskan dan menerangkan sesuatu ya secara jelas. Pemahaman ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Quran Surah Al-Furqan ayat 33. Ayat ini menunjukkan bahwa penjelasan tafsir dari Allah adalah bentuk penyingkapan makna yang paling sempurna, yang memberikan pemahaman mendalam terhadap wahyu. Secara istilah, ya, eh, para ulama mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran, menyingkap hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta menggali hikmah dan pesan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah bahasa Arab, hadis Nabi, riwayat sahabat, dan ijtihad para ulama. Ilmu tafsir memiliki kedudukan penting karena tanpa penafsiran yang benar, seorang dapat salah memahami pesan Al-Quran, misalnya ayat-ayat tentang jihad, hukum warisan, atau ayat-ayat yang sifatnya kiasan atau majas membutuhkan penjelasan yang mendalam. Adapun definisi tafsir menurut para ulama, yang pertama yaitu Alawi Husain Alawi Mihr, yang menjelaskan, beliau mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang berfungsi menjelaskan pemahaman terhadap kata-kata dan firman Tuhan sehingga makna yang makna yang terkandung dapat dipahami oleh manusia. Yang kedua yaitu Toba Tobai Toba Tobai, ulama Muhammad Husain Toba Tobai, seorang ulama tafsir kontemporer
menyatakan dalam pengantar tafsirnya bahwa tafsir adalah ilmu yang berperan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dan mengungkap tujuan-tujuan yang dimaksud di dalamnya. Selanjutnya yaitu At-Tabarsi, seorang mufasir klasik, mendefinisikan tafsir sebagai usaha menyingkap makna lafaz dan menampakkannya kepada pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya itu Azharkashi dalam karyanya menyebut tafsir sebagai pengetahuan yang memampukan seorang untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu Ar-Raghib Al-Isfahani. Ar-Raghib Al-Isfahani menyatakan bahwa tafsir adalah menampakkan makna sehingga dapat dipahami secara jelas dan keseluruhan. Nah, selanjutnya itu Syekh Thorir mendefinisikan tafsir. Syekh Thorir mendefinisikan tafsir sebagai penjelasan terhadap lafaz-lafaz yang sulit dipahami oleh pendengar dengan uraian yang jelas serta dilengkapi sinonim yang mendekati maksud sebenarnya. Dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu yang menyingkap, menjelaskan, dan menerangkan kandungan makna dalam teks Al-Quran sehingga para pembaca maupun pendengar mampu memahami pesan ilahi dan mengambil pelajaran darinya sebagai pedoman hidup. Seperti yang ditegaskan Hadi Ma'rifat, tafsir tidak cukup hanya menyingkap makna kata-kata yang sulit, tetapi juga berupaya menghilangkan kesamaran dalam maksud kalimat dan ungkapan, agar pesan Al-Quran dapat dipahami dengan benar sesuai dengan tujuan wahyu. Sini selanjutnya kedudukan ilmu tafsir dalam Islam. Ilmu tafsir menempati posisi sentral dan agung dalam khazanah keilmuan Islam. Kemuliaan ini tidak terlepas dari objek yang dibahasnya, itu kalamullah, firman Allah, yang merupakan sumber segala hikmah, petunjuk hidup, dan nilai-nilai kebenaran yang abadi. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca secara ritual, tetapi ia adalah pedoman komprehensif yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Untuk dapat memahami pesan-pesan tersebut secara tepat, diperlukan ilmu tafsir sebagai pintu gerbangnya. Sejarah mencatat banyak kelompok yang tersesat akibat menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu atau pemahaman yang dangkal, sehingga melahirkan perpecahan dan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu tafsir berperan sebagai penjaga kemurnian agama, memastikan bahwa setiap makna yang diambil dari Al-Quran selaras dengan maksud Allah dan Rasulnya. Sejak generasi sahabat tabi'in hingga ulama kontemporer, ilmu tafsir terus berkembang dan dipelajari dengan serius. Para sahabat Nabi seperti Abbas bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai pelopor tafsir karena mereka memahami langsung penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam perkembangannya, para ulama mulai membukukan tafsir secara sistematis seperti karya Imam At-Tabari, Jamil Bayan, Ibnu Katsir Al-Qurtubi, dan banyak lagi. Usaha ini bertujuan agar pemahaman terhadap Al-Quran tidak hilang di telan zaman dan tetap terjaga dari distorsi makna. Selain selain bukan penjelasan, para ulama juga menurunkan metodologi tafsir ya. Berkembang dari masa sahabat hingga ulama kontemporer dengan metodologi dan syarat mufasir yang ketat untuk memastikan kebenaran tafsir. Ya, kedudukan tafsir juga terlihat dari fungsinya sebagai ilmu induk bagi berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya, ilmu fikih, ushul fiqh, akidah, tasawuf, bahkan ilmu sains Islam, semuanya berakar pada pemahaman terhadap Al-Quran. Seorang faqih tidak akan merumuskan hukum tanpa memahami ayat-ayat hukum melalui tafsir yang benar. Seorang teolog tidak akan mampu membangun dasar akidah tanpa merujuk pada penafsiran yang tepat. Nah, dengan kedudukan yang sangat mulia ini, tidak mengherankan jika para ulama sepanjang sejarah memberikan perhatian khusus terhadap ilmu tafsir. Mereka memandangnya bukan sekedar studi akademis, tetapi juga jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragam pendekatan dalam penafsiran. Pertama itu menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi,
Tafsir bil maksud berdasarkan riwayat ayat menjelaskan hadis, riwayat sahabat tabi'in. Dua, tafsir bil ra'yi. Ijtihad berdasarkan kaidah bahasa, usul fiqh, logika, dan maqasid syariah. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Ali Ridho Isfahani, tafsir bin Naqis, yaitu penafsiran parsial atau menggunakan satu pendekatan saja. Kedua itu tafsir bil kamil, gabungan dari riwayat, ijtihad, bahasa, sejarah, dan sains. Muhammad Quraisyhab juga mengklasifikasikan menjadi bil maksur, bil royi, dan isyari. Metode tafsir bil maksud dianggap paling aman dan otentik karena dekat dengan sumber asli wahyu dan pemahaman generasi awal yang masih murni dari pengaruh pemikiran luar. Tafsir seperti Jamil Bayan, karya Imam Tabari, Ibnu Katsir adalah contoh tafsir bil maksur yang terkenal. Yang kedua yaitu pengertian takwil dan hakikat takwil. Istilah takwil, istilah takwil merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu tafsir dan usuluddin yang sering dibahas berdampingan dengan istilah tafsir. Secara etimologis, kata takwil berasal dari bahasa Arab al-aul, al-aul yang berarti al-awal yang berarti al-aul, al-ula yang berarti kembali atau ar-ruju ilal asl, ya, yang mengembalikan sesuatu kepada asal atau hakikatnya. Dengan pengertian ini, tawil dipahami sebagai usaha yang mengembalikan suatu sebuah kata atau kalimat kepada makna yang lebih mendasar, lebih mendalam atau hakikat yang dituju oleh teks tersebut. Tawil, syarat dan prinsip takwil yang sahih. Tawil sebagai penafsiran makna batin memerlukan kualifikasi dan prinsip yang ketat untuk menjaga keabsahannya. Yaitu yang pertama dalil syar'i harus berdasarkan dalil syar'i yang kuat ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Kedua, sesuai bahasa Arab, penafsiran harus selaras dengan kaidah dan nuansa bahasa Arab yang fasih. Yang ketiga itu alasan jelas. Dia harus memiliki alasan yang jelas yang didukung oleh alasan yang jelas dan rasional, bukan sekedar spekulasi pribadi. Udah. Yang keempat itu menghindari penafsiran bebas. Tidak boleh menjadi dalih untuk penafsiran bebas tanpa landasan ilmiah dan syar'i. Itu yang selanjutnya itu otoritas ulama. Hanya dapat dilakukan oleh ulama yang menguasai ilmu tafsir, usul fiqh, dan bahasa Arab secara mendalam. Adapun pada pandangan ulama memberikan definisi beragam mengenai takwil ini, yaitu yang pertama Muhammad Quraisyhab menjelaskan bahwa kata tauhid diambil dari kata aul yang berarti aul yang berarti kembali dan mal yang berarti kesudahan. Menurutnya mentawilkan sesuatu berarti mengalihkannya dari makna semula atau makna harfiahnya menuju makna yang bukan makna literalnya, tetapi masih sesuai dengan konteks dan tujuan teks tersebut. Dengan kata lain, tawil adalah upaya memahami makna yang lebih dalam dari sekedar makna lahiriah yang dikenal secara umum. Kedua yaitu di sini ada Rasul Al-Ghifar menegaskan bahwa tawil adalah mengembalikan kata atau kalimat kepada makna yang tersembunyi dan memalingkannya dari makna zahir atau harfiah. Yang ketiga itu Abu Qasim bin Habib An-Naisaburi yang dikutip oleh Quraisy Shihab memberikan penjelasan istilah takwil sebagai mengalihkan makna suatu ayat menuju makna yang sesuai dengan konteks ayat sebelum dan sesudahnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sini juga ada Tobarsi, seorang mufasir Kasih memandang bahwa istilah takwil seringkali disampaikan, seringkali disamakan dengan tafsir, sehingga dalam banyak konteks kedua istilah ini digunakan secara bergantian. Selanjutnya memahami terjemah Al-Quran. Pengertian terjemah, terjemah merupakan jembatan penting untuk memahami makna Al-Quran bagi non-Arab, ya, atau bukan orang Arab. Contohnya seperti kita di Indonesia
Ada tafsir yang eh, penafsirannya pakai bahasa Indonesia yang logis. Kata terjemah secara etimologi dan terminologi, kata terjemah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja terjemah yang berarti menafsirkan, menjelaskan atau mengungkapkan makna suatu ucapan dalam bahasa yang lain. Fassara bil lisanil akhar. Menurut Ahmad Warsan Munawir, istilah ini merujuk pada aktivitas mengalihkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan agar makna tersebut dapat dipahami oleh orang yang tidak menguasai bahasa asal. Muhammad Hadi Marifat juga memberikan definisi yang hampir sama. Menurutnya terjemah adalah naklul kalam min lugotin ila ukhra, yaitu memindahkan atau mengalihkan suatu perkataan atau kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa mengubah pesan atau isi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata terjemah berarti salinan atau pengalihan makna suatu teks atau pembicaraan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, baik secara kata per kata maupun secara makna. Ya, adapun tujuan utama dari terjemah ini ya, yaitu memudahkan pemahaman bagi penutur non-Arab, ya, memudahkan pembahasan bagi umat Islam yang tidak menguasai bahasa Arab. Yang kedua, menyebarkan pesan dakwah, nah, kepada masyarakat yang beragam bahasa dan budaya. Yang ketiga, menjadi sarana pendidikan untuk mempelajari makna global Al-Quran sebelum mendalami tafsirnya secara detail. Ya. Selanjutnya jenis-jenis terjemah Al-Quran. Ada dua pendekatan utama untuk menerjemahkan Al-Quran masing-masing dengan karakteristiknya tersendiri. Yang pertama yaitu terjemah harfiah. Terjemah harfiah menerjemahkan kata demi kata, berupaya mempertahankan susunan dan struktur asli teks Al-Quran semaksimal mungkin. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman yang sedekat mungkin dengan struktur bahasa asli, sehingga pembaca dapat mengetahui bentuk dan urutan kata dalam bahasa sumber. Kelebihannya dia mungkin lebih mudah digunakan untuk pembelajaran bahasa sumber. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Nah, definisinya yaitu terjemah tafsiriyah adalah mengalihkan makna suatu teks ke dalam bahasa lain dengan fokus pada maksud dan pesan yang ingin disampaikan, bukan pada struktur kata demi kata. Ya, ciri-cirinya yaitu ia tidak terlalu terikat dengan urutan kata asli sehingga susunan kalimat bisa diubah agar sesuai dengan tata bahasa sasaran selama maknanya tetap terjaga. Selanjutnya, tafsir, takwil, dan terjemah, persamaan dan perbedaannya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, ketiga ini memiliki fokus dan metode yang berbeda. Pun persamaannya, yang pertama, ketiganya menjelaskan makna ayat Al-Quran, sama-sama menjelaskan makna ayat Al-Quran. Tujuan utama dari ketiganya adalah memberikan penjelasan agar pesan yang terkandung dalam ayat dapat dipahami oleh manusia, baik melalui tafsir yang mendalam, takwil yang mengungkap makna batin, maupun terjemah yang mengalihkan bahasa. Semuanya membantu mendekatkan umat pada pemahaman wahyu Allah. Nah, yang kedua berperan sebagai sarana utama memahami Al-Quran. Mereka pemahaman terhadap Al-Quran akan sangat terbatas, terutama bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab dan tidak memiliki kemampuan mendalam dalam ilmu-ilmu syar'i. Yang ketiga yaitu eh, bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kemurnian pesan wahyu Allah. Ketiganya berfungsi melestarikan makna Al-Quran agar tidak disalahpahami atau ditafsirkan secara sembarangan yang dapat menyesatkan umat. Eh, Pun perbedaannya tafsir. Nah, ilmu tafsir dia lebih fokus pada makna lahiriah, hukum, dan aspek bahasa. Sedangkan takwil mengkaji makna batiniah, khususnya pada ayat-ayat mutasyabihat. Dan terjemah ahli bahasa murni tidak menambahkan penjelasan hukum atau makna mendalam. Ya, contoh
Dan manfaat mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah yaitu yang pertama, dia memahami hukum syariat. Tanpa ilmu tafsir dan takwil, seorang tidak dapat memahami hukum halal dan haram, perintah dan larangan, serta hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Banyak ayat Al-Quran yang jika dipahami secara literal dapat menimbulkan kesesatan. Tawil yang benar akan menjaga akidah umat. Yang ketiga, menyebarkan dakwah secara global. Terjemah memungkinkan pesan Al-Quran dipahami oleh berbagai bangsa menjadi sarana penyebaran Islam ke seluruh dunia. Yang keempat, menggali ilmu dan hikmah. Tafsir dan takwil membantu mengungkap lapisan makna yang dalam, peluas wawasan spiritual, intelektual, dan moral umat Islam. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Memahami Al-Quran secara benar adalah jalan menuju kebahagiaan hakiki dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.